Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Nana Ustadz di tayangan Insan Kamil ini dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan yang kedua di kelas 3 pada semester ini. Mudah-mudahan Ustadz dan anak-anak sekalian di mana saja berada dalam kondisi sehat walafiat, mendapatkan ridha Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuki materi pelajaran ini, maka baiknya kita berserah diri kepada Allah untuk memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Setelah berdoa ini, kita mudah-mudahan terbuka hati kita, dilapangkan oleh Allah, sehingga ilmu itu, kata Rasulullah, adalah cahaya. Dia akan masuk ke dalam hati orang yang bersih. Adapun materi kita yang kedua ini, kita lanjutkan tentang pelajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutanku. Dan ada istilah laginya, keteladanan Rasulullah SAW. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang percaya diri. Panutan yang pertama, Rasulullah itu orangnya sangat percaya diri. Adapun yang pertemuan kedua ini kita coba membahas tentang sikap mandirinya Rasulullah SAW. Kita anak-anak Ustadz bisa melihat di dalam buku paket itu halaman 6 bagian B-nya. Halaman 6 bagian B, di situ ada sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kita nanti belajar ini. Setelah belajar, kita dapat meyakini kebenaran kisah Rasulullah SAW itu. Dan kemudian kita bisa menunjukkan perilaku yang kemarin percaya diri, sekarang perilaku mandiri. Bisa kita tahu apa artinya mandiri itu. Ya, mengerjakan perbuatan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, itu mandiri. Dan kemudian bisa juga kita memahami keteladanan Nabi Muhammad itu, kemandirian Nabi Muhammad. Dan kemudian kita setelah menceritakan kisah tersebut. Ini anak Ustadz yang berada di rumah bisa melihat buku paket tentang mandirinya Rasulullah SAW. Kita mungkin di dalam tayangan ini tidak perlu kita bagi-bagi kelompok, bisa mendengarkan, menyimak apa pengertian mandiri, apa contoh kemandirian Rasulullah SAW, dan apa pula bisa kita terapkan dalam kelas atau di rumah kemandirian kita seorang pelajar serta didik. Ya, Rasulullah SAW dia adalah sejak kecil kita tahu dia telah ditinggalkan oleh ayahnya, masih dalam kandungan ibunya Aminah. Ayahnya kita tahu kan, namanya Abdullah, meninggal ketika Rasulullah dalam kandungan. Dan kemudian tak lama lagi, sekitar umur 6 tahun, ibunya Aminah dipanggil pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarahnya kita tahu bahwasanya setelah balik dari Madinah, tiba di kota Abwa, disitulah Aminah sakit meninggal, maka jadilah Rasulullah yatim piatu. Dalam kemandirian Rasulullah SAW, dia adalah dari kecil ikut mengembala sama kakeknya. Dia tidak mengharapkan pemberian dari kakeknya sendiri, tapi hasil usahanya. Dia ikut berdagang dengan pamannya. Siapa yang tahu nama paman Nabi?
paman Nabi yang sayang kepada beliau namanya Abu Talib, sampai dia berdagang ke negeri Syam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW berdagang, menjalankan dagangan Khadijah, sehingga kepercayaan daripada Siti Khadijah, sehingga Allah takdirkan dia langsung dilamar atau menikah dengan Khadijah tersebut. Anak-anak Ustaz, di satu hadis tentang mandirinya Rasulullah, ya mungkin di dalam buku tidak ada, dalam buku tidak ada hadisnya, bisa lihat dari hadis-hadis Bukhari yang ini diceritakan panjang hadisnya. Anil Miqdam radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW ma akala ahada ta'aman qad khairan min ayyakula min amali yadihi wa anna nabiyallah Daud alaihissalam kana yakulu min amali yadihi. Riwayat Bukhari. Apa artinya? Dari Miqdam, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ini menandakan dalam hadis ini dia mandiri. Artinya hasil usahanya yang lebih baik dia makan timbang dia meminta-minta. Ini satu hadis. Di hadis lain ada juga Ubaid hamba Abdurrahman bin Auf yang mendengar dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu, ya, lalu dia jual atau lantas dia jual, kayu itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, diberi atau tidak diberinya. Artinya apa? Mandiri, dalam berusaha mandiri. Kalau di sekolah, ya kita kalau membuat tugas harus kita jangan minta tolong sama teman, kalau bisa kita kerjakan. Di rumah kalau masang sepatu, kita sudah kelas 3 ini, tak tolong juga sama papanya, mamanya, tentu tidak. Ini pengamalannya dari kita. Sikap mandiri ini kita sudah bisa pasang sepatu sendiri karena kita mampu. Kita sudah bisa makan sendiri, tak perlu disuapkan lagi. Nah ini, kalau dekat dari sekolah bisa pergi sendiri, tak perlu diantar. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, dalam pertemuan ini Ustaz jelaskan itu tentang panutan kepada Nabi Muhammad itu mandiri. Jadi kita bisa kolom tugasnya dilihat halaman 7, itu dibuat di rumah atau dicentrang, ada tugasnya 1 sampai nomor 9. Ada dilihat itu nanti tugasnya halaman 7 sampai halaman 8, antum tulis di rumah di tempat kita masing-masing tentang bagaimana menjadi, misalnya aku berusaha bangun tidur sendiri, atau aku membereskan kamar tidur sendiri, atau aku mencuci piring sendiri setelah makan, aku menyerika menggosok baju sendiri. Bagaimana? Terbukti nanti anak Ustaz apakah ia menggosok atau orang tuanya. Mungkin itu pelajaran kita hari ini tentang panutan Nabi Muhammad, kemandirian Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya kita sambung pelajaran kita tentang nanti bertanggung jawab. Terima kasih. Kita tutup pelajaran yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.